Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius pasal 7 ayat 21, firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Nah saudaraku, sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, itu artinya kita sudah dipindahkan dari kebinasaan ke dalam hidup yang kekal atau hidup yang sesungguhnya. Dan hidup yang kekal yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus ini tidak dapat dinilai dengan apapun. Tetapi tentu ketika kita menyadari bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kita sudah menerima hidup yang kekal, itu artinya ada harga yang harus kita bayar untuk mempertahankan hidup yang kekal yang telah kita terima itu. Dan harga yang harus kita bayar yaitu kita harus hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Artinya akan menjadi percuma kita menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya kalau kita tidak melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Berarti keselamatan yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus akan menjadi sia-sia. Nah oleh sebab itu, ketika kita sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa hidup kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Ini artinya segenap hidup kita sudah menjadi milik Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan, semuanya itu harus merupakan kehendak Tuhan. Berarti kita tidak boleh lagi hidup menuruti kehendak diri kita sendiri, tidak boleh lagi hidup menuruti hawa nafsu diri kita sendiri, tidak boleh lagi hidup menuruti keinginan diri kita sendiri, saudaraku. Persoalannya selama ini, saudaraku, kalau kita mau jujur, kita belum sungguh-sungguh menghargai pemberian kasih karunia Tuhan yang dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Tuhan Yesus Kristus, darah yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Nah saudaraku, itulah kenapa kita harus berhenti untuk hidup menuruti keinginan diri sendiri. Karena kalau kita masih tetap hidup dengan cara hidup kita yang lama, kita melukai hati Tuhan, kita mengecewakan Tuhan, kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa. Saudara, ketika kita menyadari bahwa kita sudah berpindah dari kebinasaan ke dalam hidup yang kekal, kita harus menghargai keselamatan itu lebih dari apapun yang menyenangkan hidup kita selama ini, lebih dari apapun yang membahagiakan hidup kita selama ini, lebih dari apapun yang kita rindukan selama ini. Saudara, keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau katakan, tidak ternilai harganya, terlalu mahal.
Itulah kenapa di sisa umur hidup kita yang masih ada di dunia ini, kita harus menjadikan Tuhan segala-galanya bagi hidup kita, merindukan Tuhan lebih dari apapun. Kita harus memiliki prinsip hidup seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 73. Mulai ayatnya yang ke-25 dan 26, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa menangkap satu isyarat bahwa tidak ada lagi yang kita ingini di dunia ini selain menginginkan Tuhan saja. Tuhan saja, Tuhan saja. Kerinduan kita akan Tuhan harus menguasai seluruh wilayah hidup kita, sehingga ketika kita duduk, kita berdiri, kita berjalan, kita bekerja, kita melakukan seluruh aktivitas hidup, hati kita terus terikat dengan Tuhan, pikiran kita terus dipenuhi dengan kerinduan kita untuk ingin cepat berjumpa dengan Tuhan melebihi apapun dan siapapun. Kerinduan ini akan membuat kita semakin melekat dengan Tuhan, sekalipun dalam menjalani hidup ini ada persoalan hidup, ada tantangan hidup, ada masalah hidup yang begitu berat bagi kita. Kita tidak pernah takut menghadapi semuanya itu karena kita tahu Tuhan lebih dari segala-galanya. Tuhan lebih daripada persoalan hidup kita. Tuhan lebih daripada masalah hidup kita. Sehingga kita bisa berkata seperti firman Tuhan katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Inilah pengharapan hidup yang sangat luar biasa. Karena sebagai orang percaya kita menyadari benar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang ke-17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini semakin memberikan kita kekuatan yang baru, semakin memberikan kita gairah hidup yang baru, di mana menjadikan Tuhan segala-galanya di dalam hidup kita itu lebih bernilai daripada apapun yang ada di dunia ini. Sebab kita tahu ketika kita menjadikan Tuhan segala-galanya bagi kehidupan kita, dengan tidak lagi melihat kepentingan diri kita sendiri, tetapi apa yang kita kerjakan kita mau semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita tahu suatu saat nanti ketika waktu Tuhan tiba bagi kita, kita akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga sebagai anak-anak Tuhan yang hidup mengasihi Dia lebih dari apapun dan siapapun. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Allah. Karena kami kembali diingatkan, kami dinasehati, kami ditegur oleh kebenaran firman-Mu, bahwa ketika kami masih hidup di dunia ini, kami sudah tidak boleh lagi mengarahkan fokus hidup kami tertuju kepada perkara-perkara dunia ini yang sia-sia. Satu kerinduan kami, satu keinginan kami, saat ini kami hanya mau mengingini Tuhan saja lebih daripada apapun. Karena harga penebusan yang kami terima di dalam Kristus Yesus begitu mahal. Kami ditebus dengan darah yang mahal, darah yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan saat ini ya Bapa, kami mau mengarahkan fokus hidup kami hanya tertuju kepada kerajaan-Mu. Karena kami rindu pada akhirnya kami boleh kembali kepada Bapa di sorga, hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Bapa, hidup di dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Amin.